Pernah nggak sih kalian dengar istilah tahlilan, maktam, sama niyahah dan jadi bingung? Kayaknya sering banget ya tiga hal ini disamain. Padahal, nah ini yang jadi sumber perdebatan. Tenang aja, hari ini kita bakal kupas tuntas bedanya biar semuanya jadi jelas. Nah, ini dia nih, inti masalahnya. Ujung-ujungnya kan pertanyaannya jadi begini. Ini tuh sebenarnya acara spiritual yang menenangkan atau malah ritual yang dilarang? Di satu sisi ada yang bilang A, di sisi lain ada yang bilang B. Gara-gara salah paham ini, perdebatannya bisa jadi panas banget. Kalau kita lihat dari sumber yang jadi acuan kita kali ini, ternyata akar masalahnya tuh sebenarnya simple banget. Kuncinya ada di sini. Orang sering mencampur adukan tiga istilah yang maknanya beda jauh. Apa aja itu? Tahlilan, niyaha, dan maktam. Yuk kita lihat satu-satu biar nggak bingung lagi. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, yang paling sering kita dengar dan mungkin paling akrab di telinga kita. Tahlilan. Sebenarnya, apa sih tahlilan itu? Jadi, kalau kita lihat definisinya, tahlilan itu intinya adalah sebuah perkumpulan. Bisa sendiri, bisa juga bareng-bareng. Tujuannya buat apa? Ya buat baca ayat-ayat Al-Quran, zikir, istighfar, dan juga doa. Nah, yang perlu kita garis bawahi nih, doanya itu bisa untuk almarhum, tapi bisa juga untuk kebaikan spiritual secara umum. Jadi nggak melulu soal kematian ya. Terus, apa aja sih yang dibaca pas tahlilan? Wah, ini isinya bener-bener kumpulan bacaan yang mulia. Ada surah-surah penting kayak Al-Fatihah dan Yasin, ada juga ayat-ayat dari Al-Baqarah, terus ada istighfar untuk minta ampun, tahlil, tasbih, salawat ke Nabi, sampai Asmaul Husna, dan ditutup dengan doa. Jadi jelas ya, isinya tuh murni 100% zikir dan doa. Dan ini bukan sekedar tradisi kosong loh, ada pandangan ulama besar yang mendukungnya. Contohnya Imam An-Nawawi, beliau bilang kalau membaca Al-Quran bareng-bareng itu bukan sesuatu yang makruh atau nggak disukai, tapi malah dianjurkan atau mustahabah. Ini jadi bukti kuat kalau esensi berkumpul untuk berzikir itu memang punya landasan. Oke, tahlilan udah jelas ya. Nah, sekarang kita pindah ke dua istilah lain yang sering banget bikin salah paham dan dikira sama dengan tahlilan. Kita akan bahas niyahah dan maktam. Percaya deh, dua hal ini ada di kategori yang beda banget. Nah, ini dia perbedaan kuncinya. Sederhananya gini deh, niyaha itu aksinya, perbuatannya. Apa perbuatannya? Meratap, nangis-nangis secara berlebihan. Sementara maktam itu tempatnya atau acaranya. Jadi maktam itu adalah perkumpulan orang biasanya buat ngelakuin niyaha bareng-bareng. Jadi satu itu apa yang dilakukan, satu lagi itu acaranya. Jelas ya bedanya? Biar lebih kebayang, niyaha itu bentuknya gimana sih? Nah, para ulama merinci nih. Ini tuh kayak meratap dengan suara keras, terus-terusan nyebutin kebaikan almarhum, sampai berlebihan, sampai merobek-robek baju, nampar-nampar pipi atau muka sendiri, bahkan jambak-jambak rambut. Kebayang kan? Beda banget, jauh banget sama aktivitas baca ayat suci di tahlilan. Oke, kita udah bahas satu-satu. Sekarang, biar makin mantap pemahamannya, ayo kita jajarin ketiganya. Kita bandingin langsung side by side biar perbedaannya kelihatan jelas banget. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Coba kita lihat ya. Tahlil, tujuannya apa? Mengingat Allah dan mendoakan almarhum. Aktivitasnya, baca Quran, zikir, sholawat. Pandangan agamanya, dianjurkan. Sekarang kita geser ke niyaha. Tujuannya meratapi secara berlebihan. Aktivitasnya, nangis meraung, mukul diri. Pandangan agamanya, jelas dilarang, haram. Nah, maktam itu cuma perkumpulan untuk melakukan niyaha. Jadi udah kelihatan banget kan tujuannya, aktivitasnya sampai statusnya di mata agama itu benar-benar beda, kayak bumi dan langit. Terus, mungkin ada yang nanya, kenapa sih kita harus repot-repot banget bedain semua ini? Jawabannya penting banget. Karena, seperti yang ditekankan di sumber kita, kunci buat ngademin semua perdebatan panas soal ini tuh ya cuma satu, paham definisinya dengan benar. Jadi, kesimpulan utamanya kalau mau diringkas simpel banget. Pertama, tahlilan itu bukan niyahah. Kedua, tahlilan juga bukan maktam. Praktik spiritual tahlilan yang isinya zikir dan doa itu adalah satu hal, dan tindakan meratap berlebihan yang dilarang itu adalah hal yang lain sama sekali, dua dunia yang berbeda. Dan ini jadi bahan renungan buat kita semua di akhir. Coba deh bayangin, kesalahpahaman yang bisa bikin debat panas ternyata bisa selesai cuma dengan memahami arti dari tiga kata. Kalau gitu kira-kira ada berapa banyak lagi ya praktek atau tradisi lain di sekitar kita yang mungkin kita salah pahami
Hanya karena kita belum benar-benar mengerti bahasanya?